Shalom semuanya, anak muda dimanapun saudara berada. Saya sangat bersyukur boleh bagikan firman untuk kita semua hari ini. Kita kembali lagi membahas tentang menuai. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Jangan hidupku dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Jangan hidupnya dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Jangan hidupnya dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, hatiku bersuka. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatianku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. yang cowok aja. Betapa besarnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hati.
kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Kita kembali lagi membahas tentang menuai. Di sini kita bisa mengerti dengan kata menuai itu adalah di mana kita mendapatkan hasil atau mendapatkan buah. Kalau misalnya kita tahu, kalau misalnya seorang petani saat dia ingin mendapatkan buah, apakah itu misalnya buah jeruk atau misalnya mendapatkan buah tentang padi, artinya dia benar-benar mengerti dia harus lakukan sesuatu dulu. Artinya dia harus tanamkan dulu benih. Dengan dia tanamkan benih, dengan waktu yang ditunggu-tunggu, dia akan mendapatkan hasilnya. Dia akan ada waktunya mendapatkan buah. Jadi saat ini, pasti kita di sini ingin mendapatkan buah di dalam kehidupan kita. Di sini kita bukan hanya membahas bagaimana kita berladang, karena pasti semuanya di sini nggak semua pernah ke ladang. Tetapi di sini yang mau dibahas adalah bagaimana kita menuai tentang kehidupan kita yang lebih baik lagi. Kehidupan kita di dalam Tuhan. Jadi artinya di sini kita harus melihat saat kita ingin mendapatkan hidup yang diberkati, hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan, hidup yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita, artinya kita perlu ambil benih. Kita perlu menanam benih. Jadi kita perlu tahu benihnya seperti apa. Kita boleh baca di dalam Lukas 8 ayat 11. Saya akan bacakan untuk saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Jadi sini cukup jelas. Benih itu adalah firman Allah. Jadi di sini saat kita mau temukan hidup kita berbeda, saat kita mau temukan hidup kita alami sesuatu yang luar biasa, kita ingin menuai di dalam kehidupannya Tuhan. Artinya kita perlu tanamkan benih, itu firman Tuhan, janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita pernah ambil firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, tetapi belum bisa melihat janji Tuhan itu terjadi. Belum ada hal-hal apapun yang terjadi. Tetapi di sini firman Tuhan ini akan kembali menguatkan kita yang menguatkan semua teman-teman yang mendengarkan pada saat ini. Ini juga terjadi dialami oleh tokoh Alkitab, yaitu saudara tahu itu Abraham. Di mana Abraham pernah mendapatkan janji Tuhan, pernah mendapatkan firman Tuhan, di mana dia akan mendapatkan keturunan yang sangat banyak. Memang saat janji itu dikasih kepada Abraham, dia nggak langsung terima firman Tuhan itu langsung digenapi dan dia mempunyai keturunan. Enggak. Saat kita baca Alkitab, saat Tuhan kasih firman Tuhan sampai digenapi, itu mempunyai waktu yang sangat-sangat panjang. Waktu yang benar-benar lumayan panjang untuk menantikan itu untuk terjadi dalam kehidupannya. Tetapi kita bisa belajar dengan apa yang dialami Abraham, di mana dia bisa tetap mempercayai firman Tuhan, tetap kembali biarkan imannya kepada Tuhan. Itu kita lihat di dalam Roma 4 ayat 18. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya
dan ia memuliakan Allah. Amin. Jadi di sini cukup jelas firman Tuhan. Sebenarnya saat dia menantikan firman Tuhan itu untuk dikenapi, itu adalah dari kemustahilan. Coba kita bayangkan, umurnya Abraham itu sudah sangat-sangat tua. Kalau kita bandingkan dengan umur yang sekarang, umur kita dengan umur 70 tahun itu sebenarnya sudah lumayan tua dan mempunyai tubuh yang lemah. Apalagi dengan umur yang 100 tahun, kita nggak bisa bayangkan. Itu pasti mungkin udah menjadi kakek-kakek artinya. Tetapi firman Tuhan di situ belum digenapi. Bagaimana dia bisa mempercaya itu? Bahkan dikatakan rahimnya Sarah itu jelas-jelas dikatakan sudah tertutup. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Itu nggak masuk akal gitu. Tetapi di sini kita lihat Abraham berani mempercayai sesuatu, berani mempercayai janji Tuhan, berani mempercayai perkataan Tuhan. Memang banyak hal yang dia lewati, tetapi di sini yang menjadi dasarnya bagaimana dia bisa mempercayai hal itu, bagaimana dia bisa mengenal Tuhan, bahwa Tuhan bisa dipercayai. Memang kalau manusia saat mereka buat janji, manusia bisa ingkari dan bisa juga lakukan sesuai dengan janjinya. Tetapi di sini manusia dengan Allah itu sangat berbeda. Allah adalah Allah yang tidak pernah ingkari janjinya. Karena dia berkata, saat dia kasih janjinya, dia akan mengerjakannya dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi Abraham cukup mengerti dalam hal itu. Tetapi luar biasanya saat dia mempercayai itu dari kemustahilan, saat dia berani biarkan firman Tuhan itu kendalikan hidupnya, kendalikan harapannya, dan itu benar-benar tergenapi. Dan aku rasa itu adalah pasti ada sukacita yang benar-benar luar biasa di dalam hidupnya. Dan saat ini juga pasti setiap kita anak muda pernah mendapatkan janji Tuhan atau firman Tuhan dalam hidup kita, tapi belum tergenapi sampai saat ini. Tetapi saudara harus percaya, ini awalnya kita bangkit lagi untuk lihat firman Tuhan itu. Saat ini saya mengajak teman-teman saat ini untuk ambil kembali firman Tuhan. Apapun itu, apa yang saudara rindukan saat ini, ingin kamu alami. Apakah itu dalam pekerjaan, apakah itu tentang karir, apakah itu tentang harapanmu, atau apapun yang kamu alami saat ini, firman Tuhan selalu ada untuk itu. Ambil janji Tuhan, ambil perkataan Tuhan, dan benar-benar simpan itu dalam hatimu, dan biarkan firman Tuhan itu benar-benar bertumbuh di dalam hatimu. Tahu gak saudara? Hati kita adalah seperti ladang, hati kita adalah seperti tanah yang subur. Jadi saat ini kita ambil benih itu, kita ambil firman Tuhan itu, kita biarkan firman itu tertanam di dalam hati kita. Dan saat firman Tuhan itu tertanam, kita merenungkannya, kita mengingatnya, kita biarkan itu benar-benar kendalikan hidup kita. Dan saat itu akan ada saatnya itu akan berbuah. Ada saatnya itu kita akan menuai janji-janji Tuhan. Karena saudara harus tahu, harus mengerti, siapapun yang tanamkan benih, dia akan menuai. Dan ini adalah ini sangat pasti, ini adalah kebenaran. Apalagi saat kita tanam benih, kita ambil firman Tuhan yang adalah janji Tuhan, saudara akan mendapatkannya. Itu akan tergenapi di dalam hidup saudara. Jadi saat ini saya mau mengajak saudara semuanya, biarkan hidupmu saat ini ambil langkah untuk kita berani mempercayai perkataan Tuhan. Biarkan hidup kita dikendalikan oleh firman Tuhan. Memang ini butuh keberanian, tetapi biarkan kita berani ambil itu, berani ambil janji Tuhan itu. Tuhan di dalam hidup kita. Dan saat saudara mempercaya itu, akan ada sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam hidup kita. Akan ada sesuatu hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Dan untuk saat ini pasti kita akan menantikan hal-hal yang luar biasa
Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, hal-hal yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, itu adalah sesuatu yang indah. Dan lihatlah, hidupmu akan mengalaminya. Hidup kita akan sampai kepada janji-janji Tuhan. Jadi saat ini mari kita ambil firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan hidup dan bertumbuh di dalam hidup kita. Karena hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan, hanya firman Tuhan yang menjadi kehidupan di dalam hidup kita. Terima kasih untuk teman-teman youth yang bersedia, yang biarkan waktunya untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kita melihat hal-hal yang luar biasa terjadi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati semuanya.